Ya, pemirsa, selamat pagi. Ya, kita lanjutkan lagi bahas tentang ketawaan politik akhir tahun. Ya, yaitu pasukan berani mati bela Jokowi. Gini loh teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi tuh menganggapnya tuh gini loh. Kalau orang berani mati demi Indonesia, demi negara, demi bangsa, ya, orang berani mati berjihad demi tegaknya agama Allah, agama Islam gitu ya. Sampai bertaruh nyawa, yang penting Al-Quran tetap bisa ditilawahkan, dimusabakohkan, dikiroahkan, diajarkan, didakwahkan, disyiarkan. Orang berani mati dalam hal membela agama Allah, membela agama Islam, biar hukumnya tetap tegak, biar orang tidak sampai dimurtadkan gitu. Itu sih nggak apa-apa. Orang jadi malah simpatik gitu loh. Orang jadi simpatik gitu loh. Orang tuh jadi simpatik. Ya, simpatik orang. Ya kan? Iya. Tambah lagi orang itu berani mati untuk menafkahi keluarga. Ya kan? Bela keluarga dari apa? Biar nggak, paling minimal nggak kelaparan, dapur ngebul, bisa makan, bisa minum air bersih, air segar, makan yang sehat, bergizi, bernutrisi, enak, halalan, thayyiban, mubarokan. Itu nggak apa-apa menurut saya. Itu malah orang tuh simpatik dan apresiatif gitu loh. Lah kalau ini berani mati cuma demi nama Jokowi, la ilaha illallah. Saya bilang, aduh, ini dagelan apa ini? Astagfirullahalazim. Ini apa sih? Mau dibilang lucu-lucuan juga sebenarnya ini nggak lucu gitu kan? Ya mau dibilang ketawaan ya emang layak sih ditertawakan gitu loh. Ya sampai segitunya sih. Alasannya cuman demi menjaga nama, demi menjaga Jokowi itu biar nggak tumbang oleh, nggak ditumbangkan, nggak digulingkan. Lah saya bilang, siapa yang mau menggulingin dia gitu loh. Lah orang sejak amandemen keempat ya, Undang-Undang Dasar 45 aja, di zaman Presiden Megawati ya, amandemen ketiga keempat, ketiga tahun 2001, keempat 2002, Undang-Undang Dasar 45. Presidennya siapa? Ibu Megawati yang sekarang ini Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya. Ini aja makzulin presiden aja prosesnya panjang bin belibet bin susah bin tiruwet ya kan. Iya. Kalau dulu di zaman Orba enak makzulin presiden. Makzulin presiden ketika apa? Ketika DPR MPR itu sudah mendapatkan pressure atau tekanan yang cukup dari masyarakat. Kita lihat bagaimana Presiden Soeharto akhirnya digulingkan, dimakzulkan. Ya. Walaupun sebenarnya bukan dimakzulkan sih. Tapi Soehartonya yang memilih mundur. Bukan dimakzulkan, bukan diimpeach. Ya. Itu pun terjadi setelah gedung DPR MPR itu ditekan oleh banyak orang, dan bekas tangan kanannya Pak Harto, Pak Harmoko almarhum, yang baru meninggal beberapa tahun lalu karena kena corona, dan beliau juga punya penyakit bawaan sih. Ya, bukan hanya karena corona aja tapi juga karena penyakit komorbid, tapi beliau meninggal dalam keadaan positif terpapar virus corona itu, Pak Harmoko almarhum. Kala itu beliau ketua MPR DPR. Nggak ada pilihan lain selain
ikut bersama masyarakat meminta Pak Harto mundur dari jabatannya. Nah, yang presiden terakhir yang dimakzulkan siapa? Gus Dur. Lihat betapa singkat sekali kan proses pemakzulannya Gus Dur oleh MPR. Karena dulu memakzulkan presiden itu dari jalur politik. Kalau sekarang untuk memakzulkan presiden tetap melalui MPR, tapi mekanismenya semenjak amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 menjadi lewat ruling dari Mahkamah Konstitusi. Jadi alurnya yang saya tahu ya, ini yang saya tahu aja ya. DPR ini mengadakan atau menggelar hak angket dan hak interpelasi sekaligus, atau hak angket lah. Kalau hak interpelasi itu opsional, tapi kalau bisa sih keduanya, hak angket atau hak interpelasi dan hak interpelasi. Tapi lebih sering sih hak angket. Hak angket, alur berikutnya lagi adalah hak DPR menggunakan hak menyatakan pendapat, ya, hak menyatakan pendapat. Apakah Presiden RI ini layak atau tidak untuk diberhentikan? Nah, sudah itu kan setelah pendapat itu ada mekanisme pengambilan suara, voting. Pengambilan suara untuk meminta approval, persetujuan dari paling tidak 2/3 anggota DPR. 2/3 anggota DPR kalau setuju akan di-forward ke MPR. Forward ke MPR, tapi MPR pun juga akan meminta pendapat dari MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, Constitutional Court, itu punya waktu sidang selama kurang lebih 2 minggu atau maksimal 90 hari untuk memutuskan apakah ini bisa dimakzulkan atau tidak gitu. Tapi itu pun juga ada asbabnya. Salah satunya pelanggaran terhadap konstitusi dan sebagainya gitu. Sudah itu ya udah. Sudah itu begitu MK-nya setuju, dibalikkan lagi ke MPR, gelar sidang istimewa. Nah, disinilah setelah mendengar laporan pertanggungjawaban presiden itu baru voting. Voting minimal untuk bisa dimakzulkan harus dapat persetujuan paling tidak, ini yang ribet, 3/4 anggota MPR. Bukan 2/3 lagi, 3/4 anggota MPR. Siapa aja anggota MPR itu? 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Nah, 3/4 dari itu untuk bisa menyetujui presiden itu dimakzulkan. Nah, jadi proses pemakzulan atau penggulingan presiden RI di zaman reformasi ini boleh saya katakan lebih ruwet daripada zaman Orba atau dari zaman awal reformasi atau zaman sebelum amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002. Dengan Gus Dur itulah presiden terakhir yang dimakzulkan sebelum amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 yang proses pemakzulan presidennya lebih ruwet, lebih ribet dan lebih kompleks daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan karena lewat pertimbangan politik gitu. Karena pertimbangan politik gitu. Mahkamah Konstitusi itu kan berdiri karena adanya amandemen terakhir ini, Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002. Didirikan tahun 2003 Mahkamah Konstitusi itu. Tujuannya adalah untuk menjaga konstitusi itu terjaga dan juga mengadili perkara-perkara berkait rapi dengan perundang-undangan atau konstitusi gitu. Jadi menurut saya kalau alasannya
diadakan pasukan berani mati Jokowi cuman gara-gara khawatir Jokowi digulingkan gitu ya. Lah proses pemakzulannya aja ruwet bin jelimet begini, apalah ruwet bin jelimet kok. Masa iya digulingkan? Kecuali kalau ada tekanan masyarakat yang cukup. Ya, ketua DPR, MPR, DPD satu suara minta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya, itu lain soal. Gitu. Jadi reformasi jilid 2 atau marah ke revolusi itu udah lain persoalan. Ya makanya saya tuh kadang-kadang tuh lucu sendiri ya. Ini negara ini kenapa gitu. Orang-orangnya itu kenapa gitu loh, kok sampai segitunya bela mati-matian gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, padahal ujung-ujungnya pada yaumul mahsyar nanti kita kagak minta tolong sama Jokowi. Kita minta tolongnya kepada siapa? Minta tolongnya kepada Allah lewat perantara Nabi Muhammad SAW. Ya, yang memberi syafaat itu. Emangnya saya tanya, emangnya ntar Jokowi ngasih kita syafaat pada hari kiamat nanti? Kagak. Emang siapa dia, kata Allah, ya kan? Kagak. Yang ngasih kita syafaat pada yaumul kiamat nanti siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya saya tuh heran sendiri, ngapain kita mati-matian kayak gitu, ya Allah. Ini maaf ya saya nyinggung masalah agama saya. Ya karena sebagian orang tuh udah dimurtadkan sama dia. Kayak tobatlah sebelum telat, ya. Jadi saya bilang ini pasukan yang mengada-ngada. Belum pasti, nanti saya hari Minggu besok jam 9.30 pagi itu bakal datang apa enggak. Wallah alam bisawab. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan aja kalau saya sehat, keadaan memungkinkan sih bisa datang ya. Ya baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berhari Jumat. Jumat berkah buat semua. Sampai jumpa.